Tak pernah terbayang dalam benak Alfi, jika di usianya baru 11 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya secara bersamaan, usai menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober silam. Ia yang kala itu menonton laga klub kesayangan bersama orang tua, paman, dan sepupu, langsung bergegas keluar begitu terjadi kericuhan. Sayang, di tengah dorong-dorongan ribuan orang yang ingin menyelamatkan diri, Alfi harus melihat ayahnya terjatuh dan akhirnya meninggal dunia akibat terinjak-injak. Untuk meringankan beban keluarga Alfi, pihak Polda Jawa Timur menyiapkan beasiswa sekolah hingga tingkat SMK. Bahkan Alfi yang bercita-cita menjadi polisi akan dibina oleh seorang Babin Kantipnas yang ditugaskan memantau kondisi fisik dan psikologis agar Alfi bisa mewujudkan mimpinya. Pun dengan endah, ia juga tidak menyangka jika siang hari itu menjadi hari terakhir pertemuannya dengan Farel dan Cahyo. Kedua adiknya tersebut ikut menjadi korban keganasan gas air mata yang ditembakkan pihak kepolisian saat berada di tribun penonton. Menurut pengakuan Ryu, sahabat korban, ketika kejadian mereka bersama-sama berusaha untuk keluar mencari pintu yang terbuka. Tapi nyatanya semua tertutup dan terpisah saat kembali ke atas tribun. Ryu bahkan setia menunggu di depan stadion hingga pukul 2 dini hari, berharap kedua sahabatnya itu berhasil keluar dengan selamat. Namun harapannya hancur berkeping-keping ketika melihat Farel dan Cahyo sudah terbujur kaku tak bernyawa. Rasa kehilangan yang mendalam tidak hanya dirasakan keluarga. Sahabat terdekat pun ikut tak kuasa menahan tangis saat mengingatnya. Seperti sahabat dari Citra Ayu Amelia, satu dari 14 pelajar yang menjadi korban Kanjuruhan. Pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, kini tak sama lagi, karena teman sebangkunya telah tiada. Memang benar, rasanya ditinggal orang tercinta, sesak yang luar biasa. Berikut video lengkapnya, versi on the spot. Noval, korban kecelakaan maut Bekasi, meninggal di hari ulang tahun. Selasa dunia runtuh. Inilah yang dirasakan ibunda dari Noval Sidiki Asakib saat mengetahui anaknya menjadi korban kecelakaan truk maut di Jalan Sultan Agung Bekasi pada 31 Agustus 2022. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, Noval menolak diberikan uang jajan lebih. Ia hanya meminta untuk dibuatkan nasi kuning oleh sang nenek, karena hari itu tepat ulang tahunnya yang ke-11. Sayangnya saat sang ibunda menyiapkan kejutan untuk Noval di rumah dengan membuatkan nasi kuning, takdir berkata lain. Bocah kesayangan keluarga tersebut pulang ke rumah dalam keadaan tidak bernyawa. Akila, balita cantik yang menangis di samping jenazah ibunda. Tahun 2019 silam, sebuah video yang menyesakkan dada siapapun yang melihatnya tersebar di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang anak berusia 1 tahun menangis di samping jenazah sang ibunda sambil terus memanggil meski tak ada jawaban. Beberapa hari setelah almarhumah ibunya dimakamkan, Akila tampak jongkok terdiam, lalu menangis karena merasa sangat rindu dekapan wanita yang telah melahirkannya. 2 tahun berlalu, Akila masih suka merasa melihat sang ibunda hingga minta naik ke atas pohon agar bisa bermain dengan sosok yang sangat dirindukannya tersebut. Bahkan di momen lebaran kemarin, Akila yang kini berusia 4 tahun terus memeluk dan menciumi batu nisan untuk mengungkapkan rasa rindu dan betapa sayangnya ia kepada sang ibunda. Semangat terus adik Akila, tumbuh jadi anak yang sehat dan pintar ya. Pasti mama bangga melihatnya di surga. Tangis bocah tak percaya ibu meninggal dunia.
Yang paling ditakutkan seorang ibu adalah meninggalkan seorang anak, apalagi jika masih kecil. Rasa sesak pun dirasakan oleh bocah perempuan dalam video berikut. Ia terus menangis hingga suaranya terdengar bergetar menyebut kalimat, tidak akan bisa tidur jika ditinggal oleh sang ibu untuk selamanya. Dia bahkan mengatakan tidak ada lagi yang sayang kepadanya. Aku nanti, Mak, nggak ada lagi nanti yang sayang sama aku, Mak. Bapak nggak ada nanti yang sama aku, Pak. Yang bikin haru, anak ini seolah tak percaya jika ibunya sudah tiada. Ia merasa sang ibu hanya sedang tertidur dan akan bangun pukul 12. Di sampingnya terduduk sedih sang ayah yang berusaha menenangkan putrinya tercinta. Spontan, kolom komentar pun dibanjiri ucapan duka hingga banyak yang ikut merasakan sesaknya di dada. Ibunda meninggal tepat di hari wisuda. Hati anak mana yang tidak hancur melihat sang ibunda berpulang ke sang halik tepat di hari wisudanya. Jauh-jauh datang dari Fak-Fak, Papua Barat, Kurnia Heremba awalnya bahagia karena sang ibunda akan bisa menyaksikan dirinya lulus dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Namun takdir berkata lain. Setelah beberapa hari berada di Gorontalo, kesehatan sang ibunda menurun dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tragis, sang ibunda meninggal dunia pukul 1 malam waktu Indonesia Tengah. Sedangkan Kurnia harus menjalani prosesi wisuda pada pagi harinya. Tak pelak, suasana wisuda pun berubah penuh haru. Dan saat pulang dengan pakaian wisuda lengkap, Kurnia tak kuasa menahan tangis melihat sang ibunda sudah terbujur kaku. Sukses terus dimanapun kamu berada ya, Mbak. Di dunia ini tak cuma perpisahan saja membuat orang bisa larut dalam kesedihan. Pertemuan dengan orang-orang terkasih setelah lama tak bersua juga kerap menghadirkan momen haru. Sedih, perasaan inilah yang dirasakan si Hayang dan istrinya saat anaknya Cho yang kala itu berusia 4 tahun diculik seorang pria tak dikenal. Hayang bersama sang istri langsung melaporkan kehilangan putranya tersebut ke kantor polisi. Namun sayang, mereka harus menunggu 1 kali 24 jam dahulu baru laporan bisa diproses. Merasa lama, Hayang pun berjalan sendiri mencari sang anak tercinta. Ia juga menawarkan imbalan 200.000 yuan atau sekitar 429 juta rupiah bagi siapapun yang menemukan anaknya. Ia juga memasang foto anaknya dan si penculik yang terekam kamera CCTV di bagian depan tokonya agar siapapun bisa melihat. Namun sayang, asa tak pernah terwujud. Hari berganti minggu dan bulan pun berganti tahun. Sang anak tak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya keajaiban itu datang 14 tahun kemudian. Yap, berkat kerjasama kepolisian Guangdong, Santung, dan Hubei, Sin Hayang dan istrinya akhirnya bisa bertemu kembali dengan anaknya yang kini sudah berusia 18 tahun. Hayang pun menumpahkan kerinduannya dengan terus memeluk sang anak sambil menangis terseduh-seduh. Sayangnya, Cho sang anak lebih memilih tinggal bersama orang tua yang telah mengadopsinya selama ini karena merasa sudah dirawat dan dibesarkan dengan baik. Jika di Indonesia, teknologi pengenalan wajah atau facial recognition dianggap berisiko melanggar masalah privasi, lain lagi di Cina. Teknologi ini bisa berperan menyatukan kembali korban penculikan dengan keluarganya. Di tahun 1988, Mo Yin atau biasa dipanggil Jia, yang kala itu masih 2 tahun, diculik orang tak dikenal saat ditinggal ayahnya pergi membeli minuman. Usai kejadian, Li Jingxi dan Mo Zhenjing tak henti-henti yang mencari putra mereka yang hilang diculik. Mereka terus membagikan ratusan ribu lembar kertas informasi sampai muncul di berbagai acara televisi dengan harapan anaknya tersebut menonton. Sayang, upayanya tak kunjung berhasil. Sang anak bagai hilang di telan bumi. Waktu pun terus berlalu
Hingga pada April 2020 atau 32 tahun kemudian, polisi mendapat kabar ada seorang pria di Sichuan telah membeli seorang anak pada akhir 1980-an. Dengan beberapa penggalian informasi, akhirnya ditemukan seorang pria mirip Jia di kota Mianyang. Polisi pun menggunakan teknologi facial recognition untuk menganalisis foto-foto Jia saat masih kanak-kanak dan membuat gambar tiruan sebagai orang dewasa. Kemudian dicocokkan dengan foto Jia terbaru yang ada di basis data nasional. Dan ternyata hasilnya cocok. Untuk semakin memperkuat, tes DNA pun dilakukan. Dan hasilnya benar, dialah Jia yang dicari selama 32 tahun. Momen haru pun terhambar ketika untuk pertama kalinya Jingxi dan Chengqing bertemu putra tercinta yang kini sudah dewasa. Jia pun mengaku di usia yang menginjak 17 tahun sempat bertanya, siapakah orang tua kandungnya? Ia bahkan coba mencari tahu sendiri dan sempat menonton acara televisi yang didatangi Jingxi. Berbeda dengan kisah Joe yang ingin tinggal bersama orang tua angkat, Jia justru memilih tinggal bersama orang tua kandungnya setelah lebih dari 3 dekade terpisah. Pemirsa, gimana ya kalau tiba-tiba kita ternyata punya kembaran? Wah, rasanya campur aduk banget pasti. Nah, itulah yang dialami oleh Josh Karnetsky dan Lucian Poznansky. Mereka dilahirkan kembar di Jerman pada tahun 1946 setelah ibu mereka bebas dari kamp kerja paksa pada akhir Perang Dunia Kedua. Waktu itu, karena sang ibu sakit-sakitan hingga tak mampu merawat anak kembarnya, maka kedua anaknya tersebut diadopsi oleh orang lain secara terpisah. Lucian menghabiskan hidupnya di Polandia dan tidak mengetahui jika ia adalah anak adopsi sampai suatu ketika ia mendaftar militer. Sementara George kala itu menemukan berkas yang menyebutkan jika dirinya adalah anak adopsi dan memiliki saudara kembar. Dari sinilah George meminta bantuan Palang Merah untuk menemukan saudara kembarnya dan berhasil. Momen haru itu akhirnya terjadi. Yap, setelah 68 tahun terpisah, akhirnya George dan Lucian bertemu untuk pertama kalinya di Polandia. Keduanya berpelukan dan tak kuasa menahan air mata bahagia. Memang ya, kalau sudah takdir dipertemukan, sejauh apapun jarak pasti akan disatukan oleh Yang Kuasa. Ternyata beberapa hewan berevolusi menjadi semakin pintar. Ada anjing yang bisa mengemudikan traktor, atau paus yang bisa meniru gerakan dan suara manusia. Dan yang mengagetkan, kini mulai banyak gajah yang dilahirkan tanpa gading sebagai mekanisme agar tak lagi menjadi hewan incaran para pemburu gading. Simak informasi wow-nya sesaat lagi, tetaplah di On The Spot. Pemirsa, sering tanpa kita sadari beberapa hewan yang ada di sekeliling kita ternyata mengembangkan kemampuannya sesuai keadaan dan perkembangan zaman. Entah itu karena tuntutan alam atau memang karena ulah manusia yang memaksa mereka berubah. Yap, hewan naik kelas, hati-hati, manusia bisa terhempas, pastinya versi On The Spot. Kakak tua perang taktik dengan manusia. Kakak tua memang dikenal sebagai jenis burung yang pintar meniru. Tapi yang terjadi di kota Sydney, Australia ini sepertinya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Lihat saja, kakak tua ini sanggup membuka tempat sampah yang tertutup, lalu mengambil sisa-sisa makanan manusia yang masih bisa disantap. Padahal, tutup tempat sampah ini sudah diganjel oleh batu. Namun nyatanya, kakak tua ini bisa menggeser batu tersebut dengan mudah. Akhirnya untuk mencegah kawanan burung kakak tua membuka dan mengacak-acak tempat sampah, warga pun mengikat tempat-tempat sampah dengan menggunakan tali. Kira-kira kawanan kakak tua ini bakalan bisa membobol pertahanan lagi nggak ya? Tikus bisa diajari nyetir mobil. Tikus bisa nyetir, masa sih? Suatu penelitian di University of Richmond di Virginia, Amerika Serikat berhasil membuktikannya.
Awalnya, para peneliti sempat tidak yakin kalau tikus ini bisa menyetir mobil khusus yang mereka rancang. Namun ternyata, tara, tikus ini berhasil melakukannya. Awalnya, si tikus akan mengendus-ngendus area mobil untuk mencari tahu apa yang ada di mobil ini. Kemudian tikus ini pun mencoba menekan-nekan tombol yang ada di dalam mobil. Dan lihatlah, mobil pun melaju menuju pohon camilan. Eksperimen ini juga untuk mengetahui tingkat stres dan depresi tikus. Ternyata, tikus yang bisa menyetir adalah tikus yang memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Anjing multitalenta. Selain setia, anjing juga dikenal sebagai hewan yang pintar dan mudah dilatih. Kemampuannya kadang membuat manusia terheran-heran. Seperti anjing ini yang bisa-bisanya membantu mengendarai traktor. Mengenakan baju berwarna putih, lengkap dengan topi di kepalanya, anjing berbulu coklat ini terlihat begitu piawai mengendarai traktor dengan sesuatu yang besar di belakangnya. Gak cuma itu, anjing ini bahkan bisa menjadi model loh. Lihat saja, ketika majikannya mendandani dan menaikkannya ke atas kuda untuk diambil gambarnya, anjing ini terlihat begitu cool bak seorang model. Wah, bentar lagi masuk agensi nih. Paus orca lucu meniru manusia. Meski dikenal sebagai paus pembunuh, ternyata paus orca juga punya sisi lucu juga loh. Ini buktinya paus berwarna hitam dengan corak putih ini terlihat asyik meniru seorang wanita yang ada di depannya. Ia menggerakkan sirip dan badannya mengikuti gerakan tangan si wanita tersebut. Ih, lucu banget sih kamu. Paus orca memang dikenal sebagai hewan yang cerdas. Mereka mampu membuat suara untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bahkan ada penemuan jika seekor paus orca bisa menirukan kata-kata manusia. Wah, hebat banget ya pemirsa. Nah, selain berevolusi dengan tingkah laku dan kepintarannya, ternyata ada juga hewan-hewan yang mengalami evolusi pada tubuhnya. Pemirsa, gimana jadinya ya kalau paus punya kaki? Tak perlu berandai-andai. Karena nyatanya mamalia terbesar di laut ini pernah punya kaki di masa lalu. Para ahli paleontologi berhasil menemukan kerangka makhluk purba ini di India dan Pakistan. Dan tahun 2011, kerangka lain ditemukan di Peru oleh Mario Urbina bersama timnya. Dari hasil temuan tersebut, ternyata ini adalah kerangka paus berkaki 4 yang pernah hidup di Samudra Pasifik. Makhluk ini pun dinamai Peregocetus pacificus, yang berarti paus pengembara yang mencapai Pasifik. Peregocetus digambarkan memiliki 4 kaki dengan jari memanjang yang mungkin berselaput. Juga punya gigi tajam dan bahkan mungkin berbulu. Sekilas, Peregocetus mirip seekor berang-berang atau platypus di masa kini. Paus purba yang panjangnya sekitar 3,9 meter ini hidup sekitar 42,6 juta tahun yang lalu. Menarik ya, ciri-ciri tersebut menunjukkan jika paus purba ini dapat berjalan di daratan. Selain itu, ekor dan kaki yang berselaput mengindikasikan kalau Peregocetus juga dapat berenang dengan baik. Dengan kata lain, nenek moyang paus saat ini termasuk jenis hewan amfibi alias bisa hidup di darat dan di air. Saat duduk di bangku sekolah, kita tentu pernah mempelajari teori evolusinya Charles Darwin. Teori ini didasarkan pada berbagai penemuan fosil dari masa ke masa, sehingga peneliti lebih mudah memahami evolusi atau perubahan apa saja yang terjadi. Kuda misalnya. Nenek moyang kuda awalnya berasal dari Hyracotherium yang memiliki ukuran tubuh seperti anjing dan tinggal di hutan. Hewan ini hidup di zaman Eosen atau sekitar 55 juta tahun yang lalu. Tapi sayang, di kemudian hari, yakni di zaman Oligocene, Hyracotherium mengalami kepunahan. Namun mamalia ini telah menghasilkan keturunan yang dinamai Mesohippus dan memiliki ukuran lebih besar daripada Hyracotherium.
Dari sinilah evolusi kuda terus terjadi hingga mencapai bentuknya seperti sekarang. Tidak memiliki tubuh yang tinggi besar, ternyata hewan ini merupakan nenek moyang gajah loh. Dikenal dengan nama Moritarium, hewan ini hanya ukuran babi saat ini atau sekitar 70 cm dan panjang sekitar 3 meter. Namun, ia memiliki cukup banyak ciri seperti gajah. Bibir dan moncongnya yang panjang serta fleksibel disebut-sebut sebagai cikal bakal belalai gajah modern. Sementara gigi seri depan yang panjang berevolusi menjadi gading. Fosil Moritarium ditemukan di Mesir pada 1901, dekat Danau Moris. Namun ada dugaan lain, Moritarium bukan nenek moyang gajah modern, melainkan nenek moyang dari jenis gajah yang sudah punah tanpa meninggalkan keturunan. Selain belalai, gajah sangat identik dengan sepasang gading. Tapi pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir mulai ada loh gajah yang lahir tanpa gading. Kok bisa ya? Menurut para peneliti, fakta ini menunjukkan jika gajah sedang berevolusi untuk menghilangkan gadingnya. Karena bagian inilah menyebabkan mereka kerap diburu dan dibunuh oleh manusia. Dan alam seolah membantu gajah untuk melakukan evolusi agar terhindar dari kepunahan. Yap, gajah mulai beradaptasi dengan melahirkan anak-anaknya tanpa gading. Saat ini, hampir sepertiga dari populasi gajah betina di Mozambik lahir tanpa gading. Padahal sebelumnya hanya ada antara 2-4% saja dari populasi gajah betina yang tidak memiliki gading. Kenyataan ini menjadi bukti bagaimana dahsyatnya perburuan gajah oleh manusia dapat mempengaruhi proses evolusi. Dipastikan sehari-hari kita disibukkan dengan aktivitas yang berkualitas. Tapi berbeda sama orang-orang ini, mereka justru melakukan kegiatan yang gak bermutu. Seperti ikut perlombaan gak ngapa-ngapain, dilarang memejamkan mata, sampai menyembur air paling lama yang bikin kita geleng-geleng kepala melihatnya. Saksikan infonya sesaat lagi ya. Setiap harinya kita pasti melakukan aktivitas yang berbeda-beda, bukan? Terkadang kita mengerjakan aktivitas kita di dalam maupun luar rumah. Tapi berbeda sama orang-orang ini. Bukannya keluar rumah untuk mencari aktivitas, mereka melakukan kegiatan yang gak ngapa-ngapain alias gak bermutu. Kira-kira apa yang dilakuin sama mereka ya? Berikut ulasan ya, jangan ditiru. Aksi ini gak bermutu. Lomba nggak ngapa-ngapain. Biasanya kalau ada lomba, kita memerlukan persiapan yang sangat matang biar bisa juara. Tapi kayaknya khusus untuk lomba ini nggak perlu deh melakukan latihan dan persiapan lainnya. Ya jelas aja sih orang lombanya nggak ngapa-ngapain. Tiap tahunnya di Korea Selatan menyelenggarakan lomba nggak ngapa-ngapain. Siapa yang mau ikut? Eits, tapi jangan salah. Bukan karena kita nggak melakukan apapun, kita bisa tidur ya. Ngantuk aja nggak boleh. Jadi kita benar-benar harus diem aja dan melamun. Kelihatannya sih gampang ya, tapi nyatanya lumayan sulit loh pemirsa. Karena kita nggak boleh ngobrol, nguap, bahkan sekedar ngecek HP. Detak jantung kita pun akan dimonitor oleh para juri. Hasil detak jantung yang paling stabil, dia yang menang. Gimana? Tertarik buat ikutan nggak nih? Kompetisi tidur terlama. Siapa yang hobi banget tidur? Nggak di mobil, di kelas, atau di meja kantor? Itu ngantuk mulu karena kurang tidur atau emang porsi jam tidurnya banyak banget sih? Kalau pemirsa emang suka banget tidur, coba deh ikut lomba yang satu ini, kompetisi tidur terlama. Gak mengenal usia dan latar belakang, kompetisi ini bisa banget diikuti sama orang-orang yang suka banget tidur.
Jadi nantinya para peserta bakal disediain tempat tidur dan mereka boleh membawa barang-barang yang biasa menemani waktu tidur mereka. Peraturan lombanya pun sederhana. Orang yang paling lama tidurnya, dia yang menang. The horse got out again, Ma. Wah, enak banget sih. Tapi selama mereka tidur, bakal ada orang-orang yang ngegangguin nih, biar kebangun dari tidurnya. Ada-ada aja deh. Hour 5, an even bigger surprise. Baby Erica McPherson wakes up. Mom Patty says... Dibayar untuk tidur. Ada nggak sih kerjaan yang nggak bakal bikin kita capek? Jawabannya ada. Mungkin bisa dibilang ini adalah pekerjaan impian semua orang kali ya. Jelas aja, orang kerjanya cuma rebahan. Kalau kata mamah di rumah, tidur mulu, kerja. Sekarang bisa jawab, emang kerjanya tidur mah? Nih buktinya. Dengan tiduran aja kita bisa dibayar loh. Bagi orang yang bisa bekerja dengan tidur selama 9 jam, berhak mendapatkan uang sebesar 1 lakh atau sekitar 18 juta rupiah dari Wakefit. Wah, menggiurkan banget nggak sih? Perusahaan asal India Wakefit merupakan perusahaan yang menciptakan produk tidur inovatif yang membantu para konsumennya mendapatkan tidur malam yang nyenyak setiap malam. Penampilan kantornya pun berbeda dengan yang biasa. Di kantor ini disediakan kasur, bukan meja. Jadi siapa nih yang mau kerja sambil tidur? Ajang bayi menangis. Bu ibu yang punya anak kecil siapa nih? Suka pusing gak sih kalau nggak dengar bayi yang nangis terus-terusan sepanjang hari? Jangan salah sangka. Bisa aja loh, sebenarnya bayi Anda punya bakat dalam menangis. Jadi bisa nih ikut jadi salah satu peserta ajang bayi menangis. Di perlombaan ini, para bayi akan dihadapkan satu sama lain, lalu akan diteriaki dan membuat para bayi terkejut hingga menangis. Yang juara tangisannya paling kencang, dialah pemenangnya. Ada-ada aja ya. Tapi ternyata ada juga loh bayi yang udah dibikin nangis justru nggak nangis-nangis. Malah kelihatan bingung tuh si Dede. Gimana nih Bun? Mau coba ikutin anaknya ke acara ini nggak? Lomba dilarang, pejamkan mata. Setelah menjalankan aktivitas sehari-hari, pemirsa pernah nggak sih ngerasa matanya menjadi lelah? Nah, kalau ikut perlombaan ini, pasti pemirsa bakal ngerasa lebih lelah lagi. Kenapa? Karena di lomba ini dilarang memejamkan mata. Seperti nama perlombaannya, peraturannya para peserta dilarang memejamkan mata. Peserta yang berhasil melek paling lama yang bakal jadi pemenangnya. Terlihat mudah, tapi aslinya sulit sih ini. Nahan mata biar nggak berkedip kan susah ya pemirsa. Tapi ada loh orang-orang yang kuat banget nahan nggak kedip. Aduh, apa nggak perih itu ya matanya? Padahal udah berair banget sih bapak matanya. Masih kuat loh nggak ngedip sampai 1 jam lebih. Salut deh pak. Siapa yang paling kenceng? Kalau di tempat umum nggak sengaja kelepasan kentut rasanya malu banget nggak sih? Tapi di acara ini kalau suara kentutmu paling gede bakal banyak yang tepuk tangan. Ada-ada aja ya kentut dijadiin kompetisi oleh mereka. Peraturannya pun sangat simpel. Peserta yang suara kentutnya paling besar lah pemenangnya. Nih coba deh dengerin. Waduh pak, mantep ya kentutnya. Hebat loh, si bapak nggak malu kentut di depan orang banyak. Nah kalau ini kentutnya kok kayaknya niat banget ya. Walah, bisa-bisanya ini kentutnya pakai gaya. Gede banget lagi suaranya.
itu pada kebauan gak sih sama kentutnya? Si paling jago nyembur. Atraksi menyembur menggunakan api terlihat sudah biasa. Tapi kalau atraksi dengan air, bagaimana? Kesana sih menjijikan ya. Tapi ada loh orang yang berbakat dan menjadikan kemampuannya sebagai prestasi. Kalau nyembur air doang mas, sebenarnya semua orang bisa ya. Tapi kalau orang ini nyemburnya bisa lama banget. Sampai 1 menit kurang. Waduh, kok bisa ya? Itu airnya kira-kira disimpan di mana dulu deh? Bekerja sebagai manekin. Pemirsa pasti sering kan lihat patung manekin di mall? Malahan kadang nih cewek-cewek suka salah fokus kalau ngeliat baju yang dipajang pada manekin di salah satu toko. Tapi hati-hati ya, jangan dipegang patungnya. Karena ternyata ada patung manekin yang bergerak. Sebenarnya ini bukan manekin asli pemirsa, tapi emang orang beneran. Wah, ternyata ada loh profesi menjadi manekin. Mereka biasanya akan menjadi patung peraga baju di depan toko untuk memamerkan tren pakaian terbaru. Apa nggak pegel ya si mbaknya berdiri berjam-jam? Kalau lapar atau mau ke toilet gimana tuh? Nggak kebayang deh. Di luar predikatnya sebagai salah satu tempat paling misterius di bumi, Bermuda adalah tempat liburan yang sempurna dengan berbagai spot menarik. Mulai dari pantai, goa, hingga kota-kota kuno. Selain itu ada banyak tempat wisata yang justru terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut tak menyurutkan niat para pengunjung untuk datang. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, mendengar nama segitiga Bermuda pasti akan membuat kita langsung bergidik. Segitiga Bermuda adalah sebuah kawasan di lautan Atlantik di lepas pantai Florida. Kawasan ini dikenal sebagai sebuah tempat yang menyebabkan banyak kapal serta pesawat hilang. Tercatat, sekitar 50 kapal laut dan 20 pesawat terbang hilang secara misterius saat melintasi wilayah yang juga disebut dengan segitiga setan ini. Pemirsa, di luar predikatnya sebagai salah satu tempat paling misterius di bumi, Bermuda adalah tempat liburan yang sempurna dengan berbagai spot menarik. Mulai dari pantai, goa, hingga kota-kota kuno siap menyambut para turis dengan pesonanya. Berikut beberapa spot andalan Bermuda versi on the spot. Pantai Horseshoe, pantai ke-8 tercantik di dunia. Yang pertama adalah Horseshoe Bay Beach, sebuah pantai cantik di selatan Bermuda di tepi Samudra Atlantik. Pesonanya membuat pantai Horseshoe didapuk sebagai salah satu pantai terbaik di dunia. Pantai Horseshoe Bay terkenal dengan pasir merah mudanya yang juga bertekstur halus. Sesuai dengan namanya, bentuk garis pantai Horseshoe Bay memang terlihat seperti tapal kuda. Para turis yang membawa anak-anak bisa menuju Port Royal Cove. Di sini, anak-anak bisa berenang di perairan dangkal dan dapat memberi makan burung beo. Tak hanya pemandangan pantainya menawan, Anda juga bisa snorkeling dan menemukan beragam keindahan bawah lautnya yang sangat indah. St. George Town, pemukiman tertua. Setelah menikmati keindahan pantainya, wisatawan yang berkunjung ke Bermuda wajib datang ke kota St. George. St. George adalah kota yang terletak di Pulau St. George. Kota ini merupakan tempat tinggal permanen pertama di Bermuda dan didapuk sebagai pemukiman Inggris tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 2000, kota ini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Di sini, pengunjung bisa menemukan pondok-pondok tua yang indah, jalanan dan gang sempit klasik yang tersebar di sekitar King Square. Ada juga Bermuda Old State House yang berdiri sejak 1620.
Wisatawan juga wajib mengunjungi gereja St. Peter, Their Majesty's Chapel, yang merupakan salah satu gereja Anglikan tertua di luar Inggris. Dolphin Quest and Museum. Tak cuma menawarkan keindahan alamnya, Bermuda juga punya wisata edukasi, yaitu Dolphin Quest and Museum. Dolphin Quest sendiri merupakan sebuah laguna kecil yang letaknya tersembunyi di tengah-tengah Museum Nasional Bermuda. Wisatawan yang berkunjung bisa mendapatkan beragam fakta dan informasi mengenai laut, khususnya dunia lumba-lumba. Anak-anak juga bisa mendapatkan pengalaman berinteraksi dan berenang bersama mamalia laut ini secara langsung. Tentu saja didampingi oleh petugas yang berpengalaman. Crystal Fantasy Cave. Ada satu lagi spot menarik andalan di Bermuda. Tempat ini disebut dengan Crystal and Fantasy Cave. Crystal and Fantasy Cave memiliki danau yang cemerlang dengan air yang sangat jernih, sehingga memungkinkan untuk melihat dasar gua. Atap gua juga dihiasi dengan stalaktit yang indah. Banyak hal dilakukan oleh pengelola untuk mempermudah akses dan kenyamanan untuk wisatawan. Saat memasuki gua, wisatawan akan disambut dengan jembatan yang terbentang di sepanjang danau. Seluruh dinding gua tertutup dengan endapan mineral kalsit yang terbentuk secara alami. Refleksi dari air kolam juga seakan menari-nari di permukaan gua. Meski berada di dalam gua, namun Crystal Cave memiliki sistem pencahayaan yang sangat baik. Perjalanan menyusuri gua juga akan ditemani seorang pemandu berpengalaman yang memberikan berbagai informasi tentang sejarah dan geologi gua. Mercusuar Gibbs Hill. Selanjutnya adalah Mercusuar Gibbs Hill yang terletak di paroki Southampton, tak jauh dari pantai Horseshoe Bay. Mercusuar yang dibangun pada tahun 1846 oleh Inggris ini merupakan salah satu mercusuar tertua yang dibangun menggunakan besi cor. Meski mercusuar itu sendiri tak terlalu tinggi, namun Gibbs Hill dibangun di atas titik tertinggi pulau tersebut. Untuk mencapai puncaknya, para pengunjung harus mengeluarkan usaha ekstra, yaitu dengan menaiki 185 anak tangga yang meliputi 8 lantai. Namun lelah akan terbayar dengan indahnya panorama alam yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Pemirsa, saat menentukan tujuan liburan, sudah pasti kita akan memilih tempat-tempat indah yang menyegarkan mata. Nah, tapi tahukah Anda, ada banyak tempat wisata yang justru terlihat menyeramkan, bahkan berbahaya. Berlokasi di Siberia, sekilas danau ini nampak cantik dengan airnya yang kebiruan. Bahkan penampilannya disandingkan dengan Maldives. Karena pesonanya, orang-orang seantero Rusia datang ke danau ini untuk berfoto dalam balutan busana khas liburan ke pantai. Mayoritas tujuannya hanya satu, mencari konten untuk diunggah ke Instagram. Namun cantiknya Maldives of Novosibirsk tak seindah kisahnya. Sebab danau buatan ini sebenarnya tempat pembuangan limbah industri dari perusahaan energi bernama Siberian Generating Company yang dibuat sejak 1970 silam. Di balik warnanya yang indah, tersimpan kandungan kalsium dan metal oksida di kedalaman 1 hingga 2 meter. pH air juga terbilang tinggi sehingga bisa menyebabkan iritasi kulit. Dasar danau juga memiliki tekstur mirip lumpur yang berasal dari deposit abu, sehingga mustahil rasanya untuk bisa kembali keluar bila tak dibantu orang lain. Walau lekat dengan kesan seram, nyatanya ada beberapa kompleks pemakaman di dunia ini yang justru populer dan berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya adalah Capuchin Catacombs yang berada di Sisilia, Italia. Di makam bawah tanah atau katakom ini, wisatawan bisa menyaksikan ribuan jasad yang dipajang begitu saja di dinding, meninggalkan deretan tengkorak-tengkorak manusia yang seolah memandangi pengunjung yang datang. Pada abad ke-16, warga Italia memang melakukan praktek penguburan semacam ini, namun berhenti di tahun 1920-an. Karena tak lagi menjadi area pemakaman, beberapa pendeta mengubahnya menjadi museum yang dapat dikunjungi turis. Meski seram,
Makam Kapucin merupakan perlambang status sosial karena hanya keluarga yang tetap membayar saja yang jenazahnya akan tetap dipajang. Setiap tahun pada hari Paskah, dua gereja di sebuah perang roket kembang api ini disebut sebagai perang roket atau Roketopolemos. Dua gereja ortodoks yaitu Saint Mark dan Panagia Aritiani di kota Frontados berusaha memukul lonceng gereja satu sama lain dengan menembakkan kembang api. Tentu saja tidak semua kembang api dapat mencapai target dengan tepat. Beberapa di antara mereka seringkali meleset dan membuat warga terlihat panik berlarian untuk mencari perlindungan. Tapi kini tak semua warga menyukai tradisi ini karena beberapa kali menyebabkan kebakaran hingga kematian. Sejumlah warga bahkan berusaha untuk menghentikan tradisi ini.